waktunya cukup sudah siang, begitu. Mohon ya sampai sebentar. Kira-kira ada senior saya, selamat datang Mas di Kota Bandung. Saya juga kaget senior saya hadir di Kota Kota ini. Alhamdulillah dia masih semangat. Bapak Ibu, sesuai dengan judul pertemuan kali ini yang tertera di belakang ini, saya mencoba menurunkan kembali menjadi sub. Ya. Jadi saya membuat judul ancaman pertahanan keamanan pada 10 tahun kepemimpinan nasional Joko Widodo. Jadi saya akan lebih fokus. Kadang-kadang kita tertawa sendiri semuanya. Kelihatannya dari awal Pak Jokowi dari Solo menuju Jakarta terus masuk ke istana, orang lucu ya orangnya ya, katanya kerakyatan ya. Ternyata apa yang dilakukan melebihi daripada presiden sebelumnya. Mulai dari yang sekarang masih hidup, maksud saya Ibu Mega, Pak SBY, ternyata Pak Jokowi lebih berani begitu. Lebih berani untuk menyimpang. Ada satu paradigma cara berpikir Pak Jokowi yang menurut saya mungkin kawan-kawan Bapak Ibu akan sama dengan saya. Sebenarnya kan mulai kita merdeka, negara ini dari kerajaan menjadi republik. Nah, Pak Jokowi mengembalikan ini menjadi satu kerajaan lagi, sehingga beliau ingin membantu satu dinasti. Kalau kita lihat gambar-gambar Pak Jokowi dengan gambar-gambar yang ya katakanlah seperti ya pakaian zaman dulu begitu. Ya, zaman-zaman raja. Demikian juga para pejabatnya. Sehingga sepertinya serupa dengan sumpah Pak Jokowi pada waktu pertama kali 2014 dilantik jadi presiden, demi Allah dan sebagainya. Intinya melaksanakan tugas untuk kepentingan rakyat. Nah, demikian juga para pembantu presiden pemerintahan ini. Lupa bahwa presiden, eksekutif, legislatif, yudikatif itu adalah petugas rakyat. Ini yang berdasar. Tetapi sekarang terbalik, rakyat harus mengabdi kepada para pejabat. Padahal pada saat mau duduk, sibuk mencari suara rakyat. Sekarang bagaimana untuk mengambil uang rakyat? Sebenarnya presiden kalau melakukan sesuai aturan, presiden adalah kepala negara. Sudah tertera di pada pasal 10 UUD 45. Apa tugas-tugasnya sudah ada semua. Kalau presiden sebagai kepala pemerintahan sudah ada di pasal 4 UUD 45, apa tugasnya sudah ada. Nah, selanjutnya presiden harus membuat rencana pembangunan nasional. Karena ini kita sudah tidak punya GBHN. Jadi maunya presiden seperti apa. Tapi presiden lupa. Bangsa ini dibangun dengan 2 kriteria. Yang pertama adalah pembangunan yang secara material. Itu pembangunan yang dapat dirasakan, dinikmati oleh rakyat. Tetapi apa yang terjadi sekarang itu dinikmati, dirasakan oleh korporasi. Atau banyak kawan-kawan menyampaikan dirasakan oleh oligarki. Nah, yang kedua ini yang imaterial. Pak Jokowi ini tidak pernah membangun ini. Pikirannya hanya fisik saja, untung saja. Kalau untung, alhamdulillah, saya takut tidak untung pembangunan ini. Sekarang kita rasakan bahwa ekonomi itu makin menghimpit kehidupan rakyat. Akibat ekonomi yang menghimpit ini, tingkat kesadaran, tingkat rasa memiliki negara ini dari rakyat, sehingga daya atau pikiran untuk gerak untuk bela negara sudah jauh. Ya wis lah, terserah kamu aja enaknya gimana. Ini yang bahaya. Ini yang merupakan ancaman.
presiden atau pemerintah tidak melakukan pasal 33 dalam UUD 45. Selanjutnya presiden juga lupa, atau bangsa ini juga lupa. Karena kenapa saya bilang bangsa ini juga lupa? Karena pada waktu Pilpres kemarin tidak ada, ya sebagian besar ketua partai, tokoh nasional tidak bisa melawan Pak Jokowi, manggut-manggut saja. Mulai dari sebelum Pilpres, pelaksanaan Pilpres sampai pengumuman di MK tak bisa bergerak. Walaupun tidak semua. Bangsa ini lupa. Negara ini dibentuk adalah negara bangsa. Kalau kita bicara 1928, terjadi bangsa Indonesia dulu di dalam 1928. Baru dibentuk negara. Nah, beda kita dengan Amerika, negaranya dibentuk, siapa yang mau tinggal di situ? Jadi demokrasi yang dijeplak dengan dari Amerika itu tidak bisa serta-merta dilakukan di Indonesia. Oleh karenanya, Founding Father membuat dasar hidup dan kehidupan ini Pancasila dan UUD 45 yang tidak kiri dan tidak kanan. Disesuaikan dengan keadaan bangsa di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan politik yang ada. Karena pemerintah tidak membangun karakter building, yang terbangun yang ada adalah para komprador, pengkhianat-pengkhianat baru. Pada hampir seluruh lapisan kehidupan. Saya mencoba bicara tentang pasal 10. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Ini tidak pernah dipikir oleh Bapak Jokowi bahwa perang itu adalah keputusan politik. Ya. Jadi kalau saya dengan judul tadi pertahanan keamanan, tidak bisa hanya saya mengupas di dalam kemiliteran atau hal-hal menyangkut kepada pertahanan saja, tapi tetap akan bergeser kepada atau merembet kepada ekonomi dan politik. Karena perang itu adalah keputusan politik. Yang menentukan perang itu adalah presiden. Dulu, ini juga saya mundur sedikit, kita punya sistem pertahanan keamanan bangsa ini sistem merata. Tapi begitu UUD 45, UUD 2002 itu hilang menjadi sistem merata. Padahal sistem ini ditiru oleh negara lain. Nah kita yang punya kabur. Oke. Baik itu sistem rata maupun sistem rata, TNI masih memerlukan rakyat. Tetapi pada era sekarang TNI dengan kebijakan pemerintahan yang ada dibenturkan dengan kehidupan rakyat. TNI dilibatkan sama pada satu kegiatan yang berhadapan dengan rakyat. Apakah ini satu kesengajaan atau tidak? Mari kita lihat. Padahal kalau kita bicara TNI itu kan lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Ini pakem yang harus tetap dipegang oleh prajurit TNI. Terus, mulai dari zaman pemerintahan Jokowi, sebenarnya setelah Perang Dunia Kedua, untuk menguasai satu negara tidak bisa dilakukan dengan langsung perang militer, karena semua orang pasti negara di dunia tidak mau. Maka dilakukan dengan perang asimetris. Perang asimetris itu adalah suatu negara dimasukin hal-hal kehidupan yang lain, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, tentaranya belakang. Indonesia setelah Presiden Jokowi sudah mengalami perang asimetris. Pintu dibuka lebar untuk datangnya eksodus dari Cina. Cina itu punya penduduk 1,5 miliar. Rencananya 400 juta harus keluar. Separuh harus masuk Indonesia. Hebat. Kenapa Indonesia hebat?
karena tempatnya paling subur, orangnya paling familiar dan sebagainya. Mudah untuk hidup. Nah, masuknya itu dengan kamuflase ini perdagangan, ini tentang bisnis, ini bantuan yang mengikat dari pemerintah Cina Tiongkok. Rakyat secara pasti sudah jelas merasakan dampak ini semua. Karena kenapa? Ekonomi bukan untuk kepentingan rakyat. Yang kerja kalau ada pembangunan bukan rakyat, rakyat hanya menonton. Tetapi yang kerja itu adalah orang-orang Cina yang masuk ke Indonesia tanpa kelihatannya hitungan tahun berapa. Masuknya mereka dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Saya ambil contoh kereta api cepat Jakarta Bandung. Dulu kita semuanya ingat bahwa Ibu Rini Menteri itu mengatakan bahwa pembangunan kereta api adalah G2G, business to business. Tahu-tahu sekarang diganti bahwa pemerintah harus ikut bertanggung jawab dengan jaminan APBN. Yang menjadi lucu adalah kok pemerintah mau menjamin dengan APBN? Ya kalau tidak dong, harusnya ya silakan perusahaan yang kasih kontrak itu bertanggung jawab. Kenapa pemerintah tidak berani untuk melakukan itu? Berarti ada sesuatu yang dianggap minus. Selanjutnya kereta api cepat. Ini hitungan rame itu dari PT Kereta Api 200 berapa belas itu masih minus. Dari mana? Akhirnya pihak kereta api minta bantuan pemerintah untuk membayar cicilan bulanan. 1 bulan 200 lebih miliar. Dari mana? Padahal dulu kebetulan saya senior di Kadin, sudah kita membuat hitungan. Kereta yang biasa saja itu average 100.000. Travel sekitar itu juga. Bus hanya 75. Nah ini mau dijual berapa? Jadi sedangkan perjalanan hanya sekitar 150 kilo pulang Jakarta Bandung. Nah sekarang dijual sampai ke angka 300.000. Orang hanya mencoba, wah enak juga kereta habis itu tidak ada. Maka PT KAI tidak akan mampu untuk membayar cicilan bulanan. Pertanyaannya, berapa tahun break-even point? Kata pemerintah sekian puluh tahun, hitungan kita dulu hampir sekitar 100 tahun. Oke lah 30, 40, 50 tahun. Maka dengan alasan pemeliharaan dan sebagainya, Cina ada di situ. Setelah break-even point 50 tahun, Cina, kamu pulang dong, sudah dibayar uangnya. Mau tidak? Untuk ada di Indonesia selama 50 tahun, dan pasti dia bawa keluarga. Ini tidak pernah dihitung oleh kita. Yang kedua, tol. Tol itu sebenarnya proyek strategis nasional. Pada saat perang nanti, seluruh pelabuhan darat, lautan, udara pasti kena bom. Menjadi sasaran tembak seperti Iran menembak Israel. Semua kekuatan tempat militer dibom semua. Maka satu-satunya untuk take off dan landing pesawat kemungkinan adalah ada di tol. Itu kemungkinan. Pertanyaannya, tol ini setelah jadi dijual, pembelinya siapa? Pembelinya siapa? Bukan bangsa Indonesia. Nah, kalau ini bukan milik bangsa Indonesia, dari sisi harga ya semuanya. Maka kalau kita Jakarta ke Bandung, tidak terasa memang naik 500, naik sekian ribu, nggak terasa memang. Tetapi yang lebih strategis adalah pada nanti masa perang, bagaimana akan memanfaatkan itu untuk kepentingan militer, kepentingan negara. Ya. Yang kedua, masalah PSN juga, masalah IKN. Apakah ini ada kaitan dengan laut Cina? Kan harus begitu. Ini kan berdekatan dengan laut Cina Selatan. Yang kedua,
Siapa yang merencanakan? Siapa yang membangun? Membangun IKN itu bukan membangun hotel. Ada hal-hal security karena pimpinan nasional semuanya ada di situ. Seperti Jakarta, kalau terjadi sesuatu, presiden sebagai panglima tertinggi tidak memberikan komando di istana, bukan. Nah, sekarang yang menanyakan siapa, yang membangun siapa, maka tidak ada lagi sisi keamanan. Terus masalah PSN katanya, Pantai Indah Kapuk. Yang bangun rencana IKN yang untuk bangun itu adalah PT Jarum, Tamoto, terus Bui Kobir. Mereka kewalahan tidak punya uang. Akhirnya menjadi kompensasi di SD dan PIT itu menjadi proyek strategis nasional. Yang jadi masalah, semua daerah yang diinginkan harus bisa diambil dengan harga yang mereka mau. Maka mulai dari Banten sampai ke Jawa Barat, Karawang, Tangerang, Karawang, orang pada ketakutan semua. Anak itu akan diambil mereka. Tentang UPN Papua, kenapa Presiden membiarkan seperti ini? Saya pernah operasi di Papua selama 3 tahun dan saya masuk ke dalam hutan. Bukti saya secara otentik ada. Presiden Jokowi SBY tahu, Panglima TNI tahu. Dulu saya masuk ke hutan jadi kehormatan. Senjatanya tidak seperti sekarang, pada M16 sama Moser. Sekarang setelah saya lihat senjata otomatis semua, karena waktu sudah panjang rentangnya. Semakin panjang rentang waktu, maka semakin canggih itu alat-alat. Semakin sulit TNI untuk menyelesaikan, semakin jumlah banyak korban nanti. Ini sudah jelas-jelas ingin merdeka kok, punya bendera, punya pasukan, bila wilayah politik. Kok kenapa dilangkapi? Ya alhamdulillah sekarang Panglima TNI mengatakan itu UPM. Jangan nanti digeser-geser lagi kepada HAM. Terus mengenai IKN ini kan ada di garis depan. Ada senior saya, ada Pak Narko, ada teman saya Pak Dewi. Bagaimana itu? Saya nggak ngerti. Mana kajian strategis? Saya bingung itu. Perang, dalam hukum perang, suatu ibu kota satu negara merebut, wassalam sudah Bapak. Di mana ini? Nah, dikaitkan dengan kemungkinan eksodus penduduk di Kalimantan itu mayoritas dari Cina yang 200-an tadi. Nah, kalau terjadi perang, TNI akan bersama rakyat melawan. Rakyat yang mana? Rakyat yang warna Cina kok? Di mana? Sekarang juga akan digeser pasukan ke sana. Pasukan dan pegawai negeri sipil. Saya bicara TNI. Bicara menggeser pasukan, katanya sekarang tahun ini 2.820. Nah, menggeser TNI prajurit itu bukan menggeser kandang burung yang berisi burung, tetapi itu ada kehidupan. Prajurit punya keluarga, prajurit punya anak, punya sekolah, perlu hidup. Di mana? Ini kan perlu pemikiran. Terus sekarang katanya TNI bermain dengan Sandra. Tadi saya sudah singgung. Begitu TNI dengan tidak sanggup lagi bertahan, maka minta bantuan rakyat melakukan satu perlawanan begitu. Tadi saya sampaikan, rakyat itu berada Cina ya, pendatang, orang-orang komunis semua itu. Ini yang datang kan orang-orang contoh yang dengan sekaligus membawa paham komunis. Nah, tetapi TNI bisa mengatakan bahwa TNI sekarang sedang menyiapkan smart defense system. Kepintaran kecanggihan seperti apa yang dipunyai oleh kita? Tidak ada satu jaminan bahwa dengan smart defense ini mampu betul-betul mengamankan IKN ibu kota negara, ibu kota Nusantara itu. Itu namanya Israel, peralatan militer yang dibuat Israel. Semua negara di dunia tahu bahwa itu canggih. Tapi ternyata tidak mampu untuk melawan drone daripada Iran. Habis itu. Nah, smart defense yang seperti apa? Moga-moga apa yang dilakukan oleh TNI itu betul-betul bermanfaat. Terus yang terakhir dari saya sangat berharap sekarang TNI juga aktif begitu tentang Laut Cina Selatan.
Kita tidak bisa mengatakan ya itu biarkan aja, itu antara Amerika dan Cina. Tidak juga. Nanti kita sebagai negara yang paling dekat dengan Laut Cina Selatan, mau tidak mau, kita akan terlibat. Nah, harapan kita tentunya ke depan, Jenderal Prabowo yang katanya sudah menang melalui MK, KPU dan sebagainya. Kita berharap Pak Bowo keluar sebagai prajurit Sabta Margana. Berani mengatakan ini salah, ini benar, dan dia keluar untuk kepentingan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjutkan karena waktunya sangat padat kepada penanggap Bapak